Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nopiana. Saya dari kelas 2H. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Itu adalah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia memberikan pengaruh besar pada pendidikan Islam di Indonesia. Dua tujuan utama kolonial Belanda di Indonesia adalah imperialisasi dan misionarisme dalam mengembangkan misi misionarisme mereka. Kolonial Belanda tidak mau memberikan ampun kepada orang-orang yang belajar agama di lembaga surau dan pesantren. Kolonial Belanda bahkan sering membunuh orang Islam termasuk mereka yang belajar agama. Misi besar yang dilakukan kolonial Belanda sangat ketat. Mereka bahkan tidak segan mengeluarkan peraturan tentang pembelajaran agama, terutama tentang pendidikan Islam bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, sistem pendidikan bentukan Belanda. Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan pada masa Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintah Hindia Belanda setelah VOC. Selanjutnya, eksistensi pendidikan tradisional Islam. Pendidikan Islam dalam eksistensinya sebagai komponen pembangun bangsa, khususnya di Indonesia, memainkan peran yang sangat besar dan ini berlangsung sejak jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada praktik pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti majelis taklim, forum pengajian, surau, dan pesantren-pesantren yang berkembang subur dan eksis hingga sekarang. Yang terakhir yaitu reaksi pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Dengan kebijakan ini, pemerintah kolonial Belanda mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam, terlebih di Minangkabau. Hal ini karena umat Islam Minangkabau melihat adanya sesuatu yang akan merugikan agama Islam jika kebijakan ini dilaksanakan. Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintahan Belanda melalui gubernur jenderalnya memberi jawaban bahwa organisasi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun kebijakan organisasi guru tidak jalan dan akhirnya kebijakan ini dibatalkan dan dihilang dari peredaran. Walaupun sebelum keputusan ini dibuat, sesungguhnya Belanda lebih berusaha membujuk beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.